Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin 26 Ramadan 1447 Hijriah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari tafsir suratul Ghasyiyah, surat tentang hari kiamat yang menghilangkan kesadaran, di mana pada awal-awal ayat ini, awal-awal surat ini berbicara tentang hari kiamat, kengerian neraka dan kenikmatan surga. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada ayat yang ke-5, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan pertanyaan, hal ataka hadithul ghasyiyah, belumkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat yang menghilangkan kesadaran itu? Wujuhu yawma idin khasyiyah. Maka Allah sebutkan bahwa wajah-wajah pada hari itu tertunduk hina, amilatun nasibah. Iya, dia bekerja, beramal dan kepayahan di dalam kerja dan amalnya tersebut, tapi ternyata tasla naran hamiyah, dia masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, dan dia akan diberikan minum dengan sumber mata air yang sangat panas. Ini sudah kita jelaskan sampai pada ayat yang ke-5. Nah, di ayat yang berikutnya masih melanjutkan tentang kengerian siksa neraka, azab di dalam neraka. Kalau sebelumnya di ayat yang ke-5 dijelaskan tentang air minum mereka, maka di ayat yang ke-6 diterangkan tentang makanan penduduk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan untuk mereka kecuali dari dhari'. Ini makanan penghuni neraka. Dhari' ini nama atau salah satu nama makanan di dalam neraka. Ya, karena makanan di neraka itu banyak. Ada yang disebut dengan gislin, ada yang disebut dengan zakum. Ya, ini nama-nama makanan penghuni neraka. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagian ulama menyebut bahwa dhari' yang merupakan makanan penghuni neraka, dia adalah nabatun dzu syauk. Dia adalah satu jenis tumbuhan yang punya duri yang sangat banyak. Saking banyaknya durinya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyentuhnya. Nah, itu duri, makanan yang dari luarnya berduri tajam. Iya.
Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Makanan yang seperti itulah yang disiapkan untuk penghuni neraka, yang nanti mereka akan makan dan masukkan ke dalam perut mereka. Nah, sebagian ulama ada yang menafsirkan dori' dia adalah tumbuhan yang berbau sangat busuk. Ini sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qurtubi dan selainnya. Iya. Dan ada yang menyebut dori' itu adalah batu-batuan yang ada di dalam neraka. Mereka diberi makan dengan batu-batu dari neraka. Iya. Dan ada juga yang mengatakan dori' itu dari kata tadarru'. Ya, artinya dia adalah makanan yang apabila dia makan, maka dia akan benar-benar tertunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi ini penafsiran dari kata dori'. Ada yang mengatakan makanan yang berduri tajam, ya, saking banyaknya durinya tidak bisa disentuh, tapi itu yang dimasukkan ke dalam perut mereka. Dan ada yang mengatakan dori' adalah makanan yang sangat berbau busuk. Itu yang dimasukkan ke dalam perut mereka. Dan ada yang mengatakan bahwa dori' adalah makanan yang membuat orang hina dan merendah. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan ini juga dijelaskan di ayat yang lain. Iya, bahwa makanan penghuni neraka ta'aman dza ghussah adalah makanan yang membuat sangkut di tenggorokan. Ya, karena berduri, ya, sehingga ditelan pun tidak bisa. Kalau begitu bagaimana? Dia sangkut di tenggorokannya. Dikeluarkan tidak bisa, dimasukkan juga tidak bisa. Nah, disitulah yang kemarin kita sebut, ketika dia menelan makanan dori ini, karena sudah nyangkut di tenggorokannya, dia minta air. Dan air yang diberikan adalah min ainin aniyah, dari sumber mata air yang sangat panas. Dan terpaksa dia untuk meminumnya. Kenapa? Karena untuk menghilangkan dori yang nyangkut di tenggorokannya. Nah, ini waliyadu billah. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Makanya disebutkan di ayat yang lain, kalau tadi makanan penghuni neraka dari duri yang makanan yang sangat berduri, di ayat yang lain makanan mereka juga adalah gislin. Allah sebutkan dalam ayat itu di surat Al-Haqqah, wala ta'amun illa min gislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali makanan yang merupakan nanah. Ya. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya itu kecuali orang-orang yang pendosa. Nah, ini jenis makanan yang kedua dari makanan penghuni neraka. Mereka makan makanan nanah. Nah, kemudian di ayat yang lain diterangkan juga di surat Ad-Dukhan, inna syajarataz zaqqum. Ini makanan dari zakum. Kita sedikit mengenal makanan-makanan penghuni neraka. Dori, gislin, dan apa tadi? Zakum. Kalau zakum disebutkan di ayat ini. Inna syajarataz zaqqum. Sesungguhnya pohon zakum itu, ta'amul athim, adalah makanan bagi pendosa. Kal muhli yaghli fil butun. Apa zakum itu apa? Nah, kata Allah, zakum itu kal muhli yaghli fil butun, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perutnya. Ka ghalyil hamim, seperti mendidihnya
air yang sangat panas. Tapi ini semacam tembaga, ya, bukan air. Nah, ini waliyadzubillah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya mungkin ada yang bertanya, kok bisa ada pohon di dalam neraka? Zakum ini kan disebut dengan syajaratuz zakum, pohon zakum. Dari ayat ini kata para ulama, ada pohon di neraka itu ada. Salah satunya adalah pohon zakum. Nah, kok bisa tumbuh pohon di dalam neraka? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi karena dia tumbuh di neraka, maka ya, pohonnya atau buahnya yang menjadi makanan penghuni neraka itu juga sangat mengerikan. Juga sangat apa? Mengerikan. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Di ayat yang lain Allah berfirman ketika menjelaskan dan membandingkan makanan penghuni surga dengan makanan penghuni neraka berupa syajaratuz zakum ini. Kata Allah, "Adzalika khairun nuzula am syajaratuz zakum?" Apakah makanan surga, ya, hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum itu yang merupakan makanan penghuni neraka? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sesungguhnya kami menjadikan zakum itu sebagai azab bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Kemudian Allah terangkan pohon dari neraka yang bernama zakum ini bagaimana caranya bisa tumbuh. Sesungguhnya zakum itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang mana mayangnya itu seperti kepala atau tanduk setan. Iya. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Sesungguhnya mereka akan makan pohon zakum itu dan mereka akan memenuhi perut mereka dengannya. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian sesungguhnya mereka, ya, setelah makan buah zakum itu, maka mereka akan mendapatkan minum, ya, yang bercampur dengan nanah. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian tempat kembali mereka adalah ke dalam neraka jahim. Tempat kembali mereka ke dalam neraka jahim. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini pohon zakum, makanannya penghuni neraka. Nah, ada satu riwayat disebutkan bahwa pernah salah seorang musyrik, Fir'aunnya umat ini. Siapa Fir'aunnya umat ini? Abu Jahal. Abu Jahal pernah mengolok-olok Nabi dengan buah zakum ini. Jadi ketika Nabi membacakan ini ayat, maka Abu Jahal datang. Dia dengarkan ayat yang dibaca oleh Nabi dari lisannya Nabi. Maka dia pun mengolok-olok itu. Sampai dia berkata kepada kelompoknya, kata dia apa? Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hal ta'lamuna zakum? Kalian tahu enggak apa itu buah zakum? Ya ja'aluhu Muhammadun litakhwifikum. Muhammad, ya, sengaja memunculkan nama pohon itu, buah itu, untuk menakut-nakuti kalian. Ya, fahuwa mislu syajaratun nakhal. Kata si Abu Jahal ini, padahal pohon zakum itu ya tak ubahnya sama seperti pohon korma kalian ini. Coba. Dia bilang pohon zakum itu seperti pohon korma saja. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Dan dia dengan beraninya mengatakan, kata Abu Jahal, lain istamsakkanna minha la tanazaqqanna apa la natazaqammananha tazakkuman. Ya. Kalau aku diberi kesempatan untuk menikmati pohon zakum itu,
niscaya aku akan makan sebanyak-banyaknya. Ini olok-olokan si Abu Jahal. Ya. Jadi dia menantang, ya, ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi tentang pohon zakum yang merupakan makanan penghuni neraka itu. Dan memang si Abu Jahal ini, ya, sering mengolok-olok Nabi. Ya, ketika Nabi membaca ayat, dia olok-olok. Ya, seakan-akan dia menantang Nabi. Ya. Sama pada saat dia datang ingin menginjak lehernya Nabi. Bayangkan beraninya si Abu Jahal ini. Ya, disebut dalam Quran surat Al-Alaq. Nah, dia berjanji mau menginjak lehernya Nabi. Kalau dia lihat lagi Nabi sujud di depan Ka'bah. Dia bersumpah itu. Tapi ketika dia mau maju, ternyata dia terhalangi. Ya. Andaikan dia berani maju sedikit saja, niscaya tubuhnya si Abu Jahal itu akan terpotong satu persatu. Tapi sayangnya dia mundur. Nah, itu Allah sebutkan dalam ayat, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Kalau dia si Abu Jahal itu tidak berhenti dari perbuatannya yang zalim, niscaya kami akan, ya, ambil ubun-ubunnya. Kami akan tarik ubun-ubunnya ke neraka. Nasiyatin kadzibatin khatiyah. Ubun-ubun seorang yang pendusta lagi banyak berdosa. Si Abu Jahal. Falyad'u nadiyah. Silahkan dia panggil kelompoknya. Orang-orang yang menjadi pengikutnya. Panggil silahkan. Sanada'uz zabaniyah. Kami hanya akan memanggil malaikat zabaniyah. Sebutkan oleh para ulama, malaikat zabaniyah, malaikat raksasa yang sangat tinggi, ya, yang mana malaikat zabaniyah itu kepalanya menjulang ke atas langit, sementara kakinya berada di bumi. Itu yang Allah akan panggil, ya. Kalau si Abu Jahal ini menantang lagi. Nah, kalla la tuti' wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, jangan kau patuhi si Abu Jahal itu, maka bersujudlah dan tetap mendekatlah kepadaku. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Itu berkaitan dengan ayat di surat As-Saffat tadi. Kalau di surat Al-Waqiah Allah juga sebut tentang zakum ini. Allah berfirman, "Tsumma innakum ayyuhad-dallun al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him." Surat Al-Waqiah. Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang tersesat lagi mendustakan, la'akiluna min syajarim min zakum. Kalian benar-benar akan makan dari pohon zakum. Famali'una minhal butun. Kalian akan penuhi perut-perut kalian dengan zakum itu. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Lantas kalian pun akan minum dengan minuman yang terbuat dari nanah. Fasyaribuna syurbal him. Kalian akan meminum, ya, seperti onta yang sangat kehausan. Jadi subhanallah, penghuni neraka itu sekalipun makanannya begitu, minumannya begitu, mereka harus makan. Mereka harus makan. Kenapa? Karena dalam kondisi yang, ya, mereka kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Diberikan makanan begitu, saking kelaparannya, zakum pun mereka makan, dori pun mereka makan, nanah pun mereka minum, air yang mendidih bagaimanapun mereka akan minum, saking kehausannya. Wal iyadu billah. Coba ngerinya. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka di ayat yang ke-6 ini Allah terangkan, laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari dori', tumbuhan yang banyak durinya, yang kalau ditelan nyangkut di tenggorokannya, tidak bisa keluar dan tidak bisa lagi dia telan. Ya, kalau orang ketulangan kan,
Kadang itu orang ketulangan aja agak susah kadang supaya bisa dia keluarkan atau dia masukkan ke dalam. Karena duri. Itu baru satu duri ya. Kadang tulang ikan masuk. Betapa menderitanya kita ya kan. Coba. Itu saja dulu. Kira-kira bagaimana dengan duri yang kata para ulama, duri ini saking durinya terlalu banyak, itu disentuh aja tidak bisa. Disentuh aja akan melukai tangannya. Nah itu yang nyangkut di tenggorokan. Kira-kira bagaimana itu? Coba. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Laisa lahum ta'amun illa min dhariya. Nah, kemudian di ayat yang ke-7 Allah terangkan. Ya, makanan yang mereka makan tadi, dori yang mereka makan itu. Apakah itu memuaskan mereka? Apakah membuat mereka kenyang? Apakah bisa menghilangkan lapar mereka? Ternyata tidak. Di ayat yang ke-7 Allah berfirman, la yusminu wala yughni min ju'. Ya. Makanan itu tidak membuat mereka gemuk dan tidak ya menghilangkan rasa lapar mereka. Ya, kalau makanan itu kan fungsinya itu ya setidaknya bisa menghilangkan lapar dan terkadang bisa membuat orang gemuk. Nah, ini dori yang mereka makan itu sama sekali tidak ada fungsinya dari dua fungsi makanan itu. Tidak membuat gemuk, lebih-lebih lagi tidak menghilangkan rasa lapar. Bagaimana duri bisa menghilangkan lapar? Bagaimana bisa duri bisa mengenyangkan? Tidak mungkin ya kan? Bagaimana mungkin nanah air mendidih bisa membuat lepas dahaga? Tidak mungkin. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Ini menunjukkan bahwa siksaannya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengerikan. Dan tidak ada seorang yang mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Quran dikatakan, "Fa yauma idzil la yu'adzabu 'adzabahu la yu'adzibu 'adzabahu ahadun wa la yuthaqu ya wathaqahu ahad." Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah. Ya. Dalam Quran kan orang penghuni neraka itu diikat ya. Diikat dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Rantai itu disebutkan oleh Nabi, rantainya berwarna merah, sangat panas kalau dipegang. Nah, panjangnya 70 hasta mengikat penghuni neraka. Bagaimana ikatannya? Mereka tidak akan bisa keluar. Karena kalau kita di dunia ini kalau diikat dengan rantai, paling mungkin badan kita diikat, ya kan? Tangan kita diikat, ya. Tapi kalau ikatan Allah, wal iyadu billah, itu disebut dimasukkan ke dalam, maaf ya, dimasukkan ke duburnya, kemudian keluar dari mulutnya, kemudian diikat. Coba. Seperti itu ikatannya Allah. Bagaimana mau keluar? Nah, bagaimana mau lepas dari ikatan itu? Ya, makanya dikatakan wala yuthaqu wathaqahu ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka dalam ayat ini Allah terangkan la yusmin wa la yughni min ju'. Bahwa makanan yang mereka makan, entah itu dori, entah itu zakum, ya, dari makanan penghuni neraka, entah itu gislin, itu tidak akan bisa mengenyangkan mereka dan tidak bisa menghilangkan lapar atau melepaskan dahaga mereka. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Kemudian setelah Allah sebutkan tentang neraka sampai di ayat yang ke-7, barulah di ayat yang ke-8 sampai 16 itu penjelasan tentang surga. Ya, kalau dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 itu gambaran, sekilas gambaran tentang ngerinya siksa neraka. Mulai dari ayat 8 sampai 16 itu gambaran tentang surga. Nah, makanya kata para ulama sangat sering Allah gandengkan kalau ada penyebutan neraka pasti setelahnya ada surga. Kalau penyebutan surga berikutnya ada neraka. Kenapa begitu?
supaya berimbang. Ya, orang setelah disebutkan neraka kan ngeri neraka itu. Tapi jangan sampai membuat dia putus asa. Ya. Jangan sampai membuat dia putus asa. Makanya disebutkan surga lagi supaya orang semangat beramal. Sama, jangan hanya disebut tentang neraka, tentang surga saja. Kalau disebut tentang surga, mungkin orang akhirnya ya melihat surga itu betapa indahnya, kemudian amal-amal, banyak amal ringan bisa memasukkan ke surga. Akhirnya orang betul-betul berharap, tapi tidak ada lagi rasa takut. Kenapa? Oh, Allah itu Maha Pengampun, surganya begitu luas. Akhirnya tidak ada rasa takut. Nah, sehingga butuh diingatkan lagi dengan neraka. Nah, itulah uslub metode. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, begitu ayat-ayat itu. Nah, sama ini. Ketika disebut tentang neraka, kengerian neraka, makanan, minuman penghuni neraka, di ayat ke-8 dan seterusnya dijelaskan tentang surga. Wujuhu yawma idin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu ada yang berseri-seri, ada yang berbahagia, gembira. Inilah golongan yang kedua. Mereka lah yang akan mendapatkan surga. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Tentu berbeda antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Allah sendiri bedakan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga itu mereka lah yang akan mendapatkan keberuntungan. Dari sisi penampakan wajah saja berbeda. Wajahnya penghuni neraka terhina, tunduk terhina. Sementara wajahnya penghuni surga itu berseri-seri, menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan yang semisal dengan ini banyak disebut di dalam Quran. Seperti misalnya di surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang baik mereka akan berada dalam kenikmatan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau bisa kenal wajah-wajah mereka yang menampakkan kegembiraan dan penuh kebahagiaan. Itu penghuni surga. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman di surat Abasa, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah. Wajah-wajahnya tertawa dan bergembira ria. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Bahkan saking indahnya Nabi perumpamakan di dalam Quran, wajahnya penghuni surga itu bagaikan bulan di malam purnama. Kata baginda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Inna awwala zamratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatal badar." Sesungguhnya rombongan pertama penghuni surga itu wajah mereka seperti bulan di malam purnama, yakni sangat indah dan bercahaya. Ya. Walladzina yalunahum, adapun rombongan yang kedua, wajah mereka seperti bintang yang berkilauan. Ya, penuh dengan cahaya, penuh dengan keindahan. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka dari sini ya bisa dibedakan antara mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Nah, karena di akhirat hanya ada dua golongan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di dalam surga, mereka lah yang wajahnya bergembira ria, dan satu golongan lagi di dalam neraka. Mereka lah yang wajahnya tertunduk hina. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah sebutkan lisa'yiha radiyah. Ya, orang-orang ini yang menjadi penghuni surga, wajah mereka terlihat gembira, senang, bahagia, ya. Mereka puas
dengan amalnya ketika di dunia. Ini menunjukkan bahwa surga itu bisa kita raih dengan sebab amalan-amalan yang ada di dunia ini. Amalan kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang bisa memasukkan kita ke surga itu rahmatnya Allah. Tapi kata ulama, amalan itu menjadi sebab kita masuk surga. Karena dengan amalanlah kita dapat rahmat, dan dengan rahmat itu kita masuk surga. Nah, menunjukkan bahwa seseorang kalau ingin meraih surga, maka tidak boleh hanya sekedar angan-angan. Dia harus kejar itu surga dengan amalan. Ya, dengan pengorbanan. Baik itu pengorbanan badan maupun pengorbanan harta. Begitu orang yang mau masuk surga. Fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Maka disebut darajat. Ya, disebut dalam hadis surga itu ada 100 tingkat. Yang paling tingginya adalah Jannatul Firdaus. Yang paling tingginya adalah Jannatul Firdaus. Karena dia yang paling tengahnya dan paling tingginya. Bagaimana itu? Paling tengah dan paling tinggi. Ya, diperumpamakan sebagian ulama, surga itu bagaikan, kalau kita bilang bagaikan kerucut. Ya, puncaknya itu Jannatul Firdaus. Ya kan? Kalau kerucut itu puncaknya itu kan paling tengah dan paling apa? Paling tinggi. Nah, gambarannya semacam itulah surga Firdaus itu. Makanya disebut paling tengah dan paling tingginya. Nah, dan Nabi bersabda, apabila kalian ingin meminta surga, jangan tanggung-tanggung. Minta Jannatul Firdaus. Ya. Jangan mengatakan, oh, saya enggak usah lah Ustaz, biar masuk surga yang penting emperannya aja sudah alhamdulillah. Ini enggak punya cita-cita. Ya. Kalau orang itu punya cita-cita tinggi, gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Jangan hanya untuk perkara dunia, perkara agama, akhirat juga cita-cita harus tinggi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Mungkin kita cukupkan dulu, ya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.